Seperti ini Bu, sebelum kita mulai dan Ibu Kadis mengungkapkan apa yang menjadi realisasi program di Dinas Peternakan Perkebunan di triwulan pertama beserta dengan agenda-agenda sisa waktu anggaran ini, tentu saja ada satu hal yang selalu mengganjal di benak kami di Komisi 2. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terjun ke bawah yang dilaksanakan di baik itu di desa maupun di kelurahan yang kami di Komisi 2 tidak tahu. Jadi ada banyak kegiatan yang khususnya Dinas Peternakan Perkebunan lakukan di desa atau kelurahan yang kami sendiri di Komisi 2 tidak tahu bagaimana teman-teman yang di komisi lain. Sehingga bukan meminta agar Komisi 2 dispesialkan dalam hal ini, tetapi minimal karena kita mitra, ada semacam komunikasi yang tidak lagi menjadi kaku. Karena jujur Ibu ada di grup mitra komisi, bolehlah di grup itu disampaikan. Singkat waktu cukup ini Pak Sekretaris, kita sampaikan saja apa-apa nanti yang akan kita kerja ke depan, terus apa-apa yang triwulan ini yang sudah terrealisasi. Terus yang ketiga, berapa plafon anggaran yang masuk di dinas kita dan berapa yang terpangkas, yang tersisa berapa, itu mungkin seperti itu. Untuk singkat waktu saya persilakan. Fasilitasi kepada pelaku usaha, di mana kita memiliki beberapa inovasi untuk memudahkan investasi. Salah satunya adalah ada taksi, Pak. Taksi itu paket kebijakan investasi. Nah, taksi itu cuma ada di Pinrang. Dari 500 kabupaten kota tidak ada yang memiliki itu. Dan itu sudah mendapatkan penghargaan tingkat
internasional melalui UNPSA, Nation Public Service Award. Nah itu tahun 2017 ya. Untuk taksi kita itu senilai 13.808.794.016, jadi 13 miliar lebih. Terus setelah keluar Impres nomor 1 tahun 2025, terjadi rasionalisasi atau efisiensi anggaran kita berkurang anggaran dinas peternakan perkebunan berkurang 5.880.667.512. Ini berkurang sehingga anggaran sekarang setelah diparsialkan 7 miliar 928.126. Yang berkurang informasinya. Jadi anggaran sekarang sisa 7 miliar. Oh, sisa 7. Iya, 7 miliar. Yang berkurang 5 ya? Berkurang 5. Dan 12. Dan 13. Pupuk yang kita dan pupuk organik untuk itu di bidang tanaman pangan. Kemudian di bidang hortikultura kami ada untuk penanganan 3 program unggulan di situ. Di bidang ada penanganan inflasi, yaitu terkait dengan cabai. Kita akan merencanakan untuk mengadopsi kegiatan terkait dengan champion. Kami nanti akan membantu seluas 4 hektar di Kecamatan Padang Khusus Padang Lokal menuju kawasan hortikultura. Itu kami akan bantu paket lengkap untuk komoditi cabai, yaitu benih sampai dengan sapu lidahnya dan sebagainya. Tetapi dengan catatan nantinya kalau ada harga cabai yang tinggi, mereka akan nanti mengintervensi operasi pasar. Itu yang di kemudian di sarana prasarana di situ ada pengawasan pupuk dan pestisida. Tetapi kita di situ adalah penekanan utamanya pengawasan peredaran pupuk bersubsidi. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini pimpinan masih aman-aman saja. 639.67, kemudian untuk di parsial sisa 8.276.998.337. Jadi yang kami mengalami rasionalisasi 1.362.609.157 yang terdiri atas di belanja pegawai rasionalnya 286.436, operasional 1.076 juta. Selanjutnya untuk tahun ini sampai laporan triwulan pertama kami sudah realisasi sampai 30 laporan tiap ada ini ya. 23 sudah 1.341 juta yang realisasi atau 20 keuangannya 13,92%. Dengan realisasi fisik kami sudah 23%. Dengan adapun untuk kalau kondisi per bulan belanja kita ini, total belanja kita dari 14 miliar sekian itu sudah terrealisasi 1,7 miliar sekian atau sama dengan 11,93%. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana lebih banyaknya. Terus selanjutnya kami juga di sana kami gambarkan bahwa kami juga punya pegawai banyak. Kebetulan ada divisi 8 TPD. Jadi dari pokok kami di sana itu sekitar anggarannya 8.453.000. Jumlah pegawai 93 pegawai di SDABK. Demikian barangkali. Anggaran realisasi ini masih sebelum parsial Pak Sekretaris ini. Jadi kali baru 18% untuk kita realisasi. Jadi ini kegiatan hanya sebagai kita penunjang karena kami memiliki program yaitu 5 kegiatan di 15 dengan kegiatan 8 dan anggaran sebelum RDP ini melalui RDP itu 1,1 miliar. Setelah parsial ini sisa 1,1 Pak Sekretaris ini. Jadi itu gambaran kalau untuk realisasi anggaran. Jadi di dalamnya ini ada anggaran yaitu termasuk ya ini sementara dalam proses karena kita ini harus diurus. Jadi bukan bentuk kita ikut Pak Sekretaris untuk membelanjakan DAK.
yaitu 2,550. Ya, jadi dua kegiatan di situ. Pertama itu pengembangan desa desa, mungkin Pak Sekretaris dan Makana dulu kita tangani KRP dan KBL. Setelah berpisah dengan Kementerian Pertanian masuk ke Badan Pangan Nasional, maka ya terganti dan kegiatan itu namanya pengembangan BUSM Ragam berisi senjata. Itu ya, itu yang baru pertama yang kami terima di AKD setelah berpisah Kementerian Pertanian di tahun 25 ini. Saya dikasih anggaran 2.550.000 ini di AKD pertama setelah terbentuknya Badan Pangan Nasional. Dan alhamdulillah bahwa di tahun 2025 hanya 3 yang dapat untuk sosial. Secara keseluruhan seluruh Indonesia ada 8 kabupaten kota. Jadi itu BK ini tidak turun begitu saja Pak Sekretaris, karena tentu harus didukung data, itu harus karena membuktikan bahwa di sosial ini 24 hanya 3 yang bisa dapat. Jadi mungkin juga saya juga harus ada logika juga, harus ada logika, tidak akan mungkin itu kalau turun begitu saja, tidak akan mungkin. Sehingga di kita ini ya, dua kegiatannya itu ada penguatan tumbuhan masyarakat yang pernah kita bangun di tahun 2022 itu yang kami terima dana itu 5 miliar itu masih bergabung dengan Kementerian Pertanian. Setelah ini ya sudah dikasih hanya sisa penguatan, cuma sifatnya di angka ini berupa data fisik, jadi bukan lagi fisik. Sehingga kemarin untuk dana parsial ini ya tidak karena bisa karena sudah ada mengatur. Cuma pembelanjaannya ini ya diatur dengan teknis itu ya perbaran nomor 1 tentang pendanaan. Ini ya sebentar di dalam. Jadi untuk beda yaitu 13,28% itu realisasi fisik dan keuangan. Kendala-kendala kita yang sehingga realisasi sedikit karena kita dalam kali ini sampai sekarang pun DPA parsial belum ditandatangani. Jadi ini anggaran agak terhambat sedikit karena kita merealisasikan tanpa DPA kan tidak mungkin, harus jadi ditandatangani DPA dulu baru ada realisasi. Tapi kita akan genjot bagaimana supaya kita ikuti realisasi. Dan ada pun teman-teman kami yang hadir di sini masing-masing mewakili bidang. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang ingin dipertamakan kepada bapak-bapak anggota Dewan yang terhormat, bisa langsung ke bidang masing-masing karena di dalam aturan sebetulnya memang parsial itu jika kita melakukan pemerintah daerah melakukan perubahan tidak berubah perda, perubahan penjabaran itu dengan menyampaikan pada pimpinan DPR. Itu aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selama ini beberapa tahun belakangan memang ada prosedur yang kita tambahkan selama ini adalah bahwa setiap ada perubahan parsial kita memang selalu meminta izin. Nah, di surat kami sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian bahwa selama ini kami melakukan itu. Ini pun dengan pihak provinsi bahwa selama ini kami selalu melakukan itu, dan itu memang melebihi sebetulnya dari aturan yang ada. Kalau aturan ada cuma menyampaikan, kami selama ini selalu meminta persetujuan, jadi dibahas bersama. Karena ini hal mendesak, kita anggap mendesak dan hanya pengurangan anggaran saja yang kita lakukan, tidak ada penambahan, jadi sesuai dengan alur yang diperintahkan oleh Impres, adanya efisiensi, pengurangan anggaran dan lain-lain. Akhirnya diputuskan untuk melakukan atau menyampaikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi tidak lagi dibahas. Itu yang pertama.